Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rohman di smartsystemforex.com. Channel ini yang dibangun dari pertama kali saya ada niatan untuk berbagi informasi tentang dunia trading ya. Malam ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara menghitung pips ya, bagaimana cara menghitung pip atau poin di forex, terutama melalui handphone, khususnya teman-teman yang menggunakan MetaTrader 4 ya, supaya nanti teman-teman bisa paham ketika saya memberikan sinyal di grup. Mulai misalkan saya memberikan informasi silakan buy euro USD di harga sekian dengan target poin atau target pipnya adalah 50 pip. Nah itu cara ngitungnya gimana tuh, cara ngitung harganya. Nah kali ini kita akan belajar itu. Kalau ada salah nanti teman-teman silakan ini ya, apa namanya, dikritik aja nggak apa-apa ya. Saya juga masih sama-sama belajar. Sekarang saya akan buka di MetaTrader 4 ya. Dan ini adalah cara saya trading paling mudah deh ya. Jadi ini saya hilangkan dulu untuk indikatornya ya. Indikatornya saya hilangkan dulu. Jadi saya cukup menggunakan moving average ya. Sebenarnya kalau untuk moving average sendiri teman-teman, ini digunakan sebagai arah ya, arahnya arah tren, supaya kita bisa ngebaca ketika trading itu kita harus membaca arah trennya dulu. Tren itu sebenarnya sama dengan kecenderungan pergerakan harga ya. Kalau teman-teman ini apa namanya, kalau teman-teman tahu bahwa tren ya, ini kan kecenderungan harga. Kecenderungan harga. Nah, kecenderungan harga ini ada dua, kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Atau dalam bahasa kerennya, kalau naik itu bullish, kalau turun itu bearish. Ya. Kalau bahasa-bahasa expertnya seperti inilah. Nah, kita bisa tahu lebih jelas ketika teman-teman mengaktifkan yang namanya moving average. Yang artinya kan moving average sendiri adalah pergerakan rata-rata harga ya, pergerakan rata-rata. Sorry tulisannya jelek ya, tapi mudah-mudahan bisa dibaca lah. Nah dari pergerakan harga ini kita bakal tahu potensi dari pergerakan harga ini kebanyakannya adalah bullish atau bearish gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu penjelasan moving average, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, udah saya jelaskan secara detail ya. Dan paling enak, teknik trading paling enak itu yang pertama adalah follow trend. Follow trend itu berarti ikuti arus harga atau ikuti arus pergerakan market ya. Kalau arusnya itu lagi turun, momennya adalah sell, jangan sekali-kali ambil buy. Boleh nggak kalau ambil buy? Boleh, tapi untuk mendapatkan profitnya tidak sebanding ya, kadang-kadang malah kenanya stop loss terus. Kalau misalkan momentumnya adalah naik, maka cari momentumnya adalah buy ya, jangan sekali-kali sell. Lebih enak kita mengikuti arus dari pergerakan harga, atau kita lebih enak mengikuti arus dari trennya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang saya akan praktekkan kemudian bagaimana cara menghitungnya ya, menghitung pip ya, menghitung pip di market euro USD ya. Biasanya saya akan menggunakan risk rewardnya. Jadi risk reward RR nya 1:2. Jadi untuk 1 ini adalah stop loss dan 2 ini adalah TP-nya. Jadi kalau misalkan di sini kita kena stop loss minusnya $10, nah kita target profitnya adalah 2 kalinya dari stop loss, berarti $20 gitu ya. Bisa dipahami ya. Kalau untuk risk reward 1:2, saya pakai 1:2. SL-nya 1, TP-nya 2 gitu ya. Nah cuman kan kita harus tahu nih ngitungnya gimana caranya dan selisihnya berapa
gitu ya. Ketika kita open posisi misalkan di sini, ini harganya di 1.16050, kemudian stop lossnya ada di harga misalkan ini di harga 1.1655250. Nah, jarak ini yang nanti akan teman-teman hitung ya. Jarak ini dengan jarak open posisi kita ini kita hitung. Di sini adalah SL, misalkan SL-nya di sini ada 100 pip atau 100 poin ya, kita berarti untuk TP-nya berarti kita cari di 200 pip atau 200 poin, begitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih gambaran dulu untuk open posisi. Ini akun saya, akun real ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, akunnya akun real. Untuk saldonya saldo kecil sih ya, saldo saya di sekian ya, saldo saya di angka sekian. Oke, kemudian untuk hasil yang sudah pernah saya dapatkan ini hari ini kita cek dulu. Hari ini saya ada profit di 181 US. Kemudian untuk yang minggu lalu saya ada untung kurang lebih 636 US. Kemudian bulan lalu ini saya ada keuntungan sekitar 5.000 US dan melakukan penarikan kurang lebih sekitar 10.000 US ya. Jadi ini hasilnya. Meskipun ada minus-minus seperti ini, tapi secara akumulasi kita hasilnya tetap profit ya. Tetap profit hasilnya. Kenyataannya di sini saldonya keuntungannya plus kan, bukan minus. Oke, bisa difahami ya teman-teman. Yang namanya trading itu pasti ada minusnya. Tapi bagaimana caranya nanti kita bisa mengontrol minus tersebut menjadi keuntungan. Oke, kita langsung cari momentum aja. Ya, untuk strateginya nanti akan saya share di pertemuan berikutnya aja ya. Kita akan cek dulu satu persatu. Untuk Euro USD biasanya saya menggunakan time frame-nya adalah time frame H1. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Kita akan cek di M30 nya seperti apa. Belum bisa ya, jadi fokus di H1. Kita belum menemukan momen. Kita cari USD JPY. USD JPY belum ada momentum karena ini prosesnya oke. Prosesnya ini sebenarnya trennya masih mau naik ya, cuman momentumnya kita belum dapat. Kita cari yang sudah pasti aja ya, belum ada juga. Out USD, oke, di Out USD kita cek di M30. Oke, kita telat H1. Oke, kita ambil contoh ini ya. Saya akan melakukan open posisi buy. Perhatikan teman-teman yang harus diketahui ya, ada 0 titik di belakang koma, ini ada 5 digit angka. Contoh 73415. 5 ini silakan teman-teman abaikan ya, ini nggak usah dihitung. Jadi contoh begini, ini ada 5 ini nggak usah dihitung, nilainya ini sama aja 0 ya, abaikan yang 5. Kemudian untuk angka yang 1 ini sifatnya adalah satuan. Kemudian yang 4 ini adalah puluhan. Yang 3 ini adalah sifatnya ratusan. Yang ini sifatnya adalah ribuan. Jadi kalau teman-teman punya target adalah 40 pip, maka yang dihitung ini dong, berarti 07341 ditambah 40 pip misalkan ya. Tambah 40 pip berarti nanti untuk target poinnya adalah di 07381 ya, target poinnya di sini. Berarti ini artinya dari harga 073415 ke 073815 ini adalah jaraknya 40 pip gitu ya, cara ngitungnya begitu. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, ini rumusannya. Angka 1 di belakang adalah bersifat satuan, angka 4 bersifat puluhan, angka 3 bersifat ratusan, angka pertama setelah koma persis bersifat ribuan. Gampangnya begitu. Oke. Di sini momentumnya adalah trennya sudah mulai
berada di bawah moving average, trennya cenderung turun dan di sini belum ada momen, maka kita next dulu, kita cari momentum berikutnya. Out USD, kemudian USD CHF. Oke, kita cek dulu. Nah, ini adalah momentumnya, tren sedang bearish. Ya, trennya sedang bearish. Kenapa? Karena pergerakan candle ini cenderung berada di bawah moving average ya. Maka di sini saya akan open posisi sell. Kenapa? Alasannya sudah pernah saya jelaskan dan ini nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya aja untuk strategi. Saya akan open posisi dan untuk lotnya saya akan gunakan 0,10. Oke, kita open sell dulu. Kemudian kita akan cari untuk stop lossnya. Stop lossnya adalah ya, stop lossnya ada di sini teman-teman. Nah, kenapa di sini? Karena di sini ada resisten kedua ini ya, resisten kedua, dan ini ada resisten pertama. Saya biasanya ambil untuk resisten yang pertama untuk menghindari kena news ya. Nah, kita akan lihat di resisten pertama ini harganya berapa? 091530. Maka kita akan catat ya, harga ini kita copy, kita salin, kemudian kita masukkan di sini sebagai area stop loss, kita taruh di sini seperti ini, kemudian ubah. Nah, sekarang kita akan lihat untuk open posisinya di harga 0,9 ini ya teman-teman. Saya open posisi di harga ini ya, 091197, kemudian stop lossnya tadi di angka ini, SL di 091530. Ini dikurangi dulu, 7 6 11 kurangi 5 6, 10 kurangi 1 9 ya. Sorry ini berarti kebalik, cara ngitungnya kebalik. Dari 0,91530 dikurangi 0, harga open posisinya di ini ya, 91197. 10 kurangi 7 3, 12 kurangi 9 3, 4 kurangi 1 3. Jadi di sini ada 333 poin ya. Maka kita juga akan membuat harga TP dengan jarak 333 poin. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Harga pembukaan di sini stop loss sudah dipasang, maka kita tentukan TP-nya. TP-nya adalah dari harga 0,91197, targetnya kita adalah 300 poin, maka dikurangi 300. Kalau open posisinya sell, maka ya, kalau open posisinya sell ini maka kita tinggal dikurangi 333 poin sebagai TP-nya. Tapi kalau untuk open posisinya buy ya, kalau open posisinya buy maka TP-nya ditambah 333 poin dari harga pembukaan. Kalau sell itu berarti TP-nya adalah dikurangi 333 dari harga pembukaan. Begitu ya. Kita ulangi. Harga pembukaannya adalah 0,91197. Tadi TP kita, stop lossnya ya. Tadi stop lossnya adalah 333 poin. Karena risk rewardnya adalah 1:2, maka ketika stop lossnya sekian berarti TP-nya adalah 2 kalinya, berarti 666. Ini berarti tinggal dikurangi 666 begini ya. 7 kurangi 6 1, 9 kurangi 6 3, 11 kurangi 6 5 ya, 0 9. 0 berarti ketemu di 0,90531. Nah, ini target profit kita ya, diingat-ingat 0,90531, 90531. Kita rubah di sini 0,90531. Kita ubah. Kita akan cek di sini untuk
TP nya kita akan lihat, kita cek di H4 nggak kelihatan ya. Nah ini dia teman-teman, sorry, ini adalah harga pembukaannya. Sell dengan lot 0,10, harganya adalah harga ini. SL nya ada di atas dengan harga ini ya, harganya harga ini. Tadi sudah saya jelaskan juga, TP nya di sini. Jadi untuk stop loss nya di sini adalah 1 dan TP nya adalah 2 kali dari stop loss. RR nya adalah 1/2, begitu ya. Oke, sekarang kita bisa cek ya. Ini teman-teman bisa lihat SL nya sekian, TP nya sekian. Begitu cara menghitungnya. Sekarang kita juga akan cari momentum lain. Coba kita akan cari untuk NZD USD di H1. Di H1 trennya masih bullish. Saya juga akan open posisi buy di sini. Kalau 5 poin, rumusnya kayak tadi ya, cara menghitungnya. Sifat dari harganya ya, kita harus tahu. Di sini kita momentumnya buy karena trennya sedang bullish, maka kita akan hitung lagi nih untuk NZD USD. Ini kan tadi kita belajar menghitung untuk yang sell. Sekarang belajar menghitung buy. Oke. Ingat kalau sell itu dikurangi dari harga open, kalau buy berarti ditambah dari harga open. Sekarang kita lihat untuk harga opennya adalah 0,71184 ya. Kita akan lihat dulu untuk stop loss dulu. Kita akan pasang dulu untuk stop lossnya. Stop lossnya caranya begini. Di H1 kita akan cari stop lossnya di support ya. Kita ambil supportnya di sini teman-teman. Nah ada di 070691 ini, kita masukkan dulu, kita salin, selesai, kita masukkan di NZD, edit, masukkan ke stop loss, kita tempel, kita ubah. Oke, di sini sudah terlihat bahwa untuk harga opennya adalah 0,71184 ya. Kemudian SL nya kita kurangi dulu nanti biar ketemu berapa poin jaraknya. 70691 kita kurangi dulu. 4 kurangi 1 adalah 3, ini 8, 4, kemudian 0, 0, ketemu di 483 poin. Ini untuk SL nya, berarti TP nya 2 kali 483 ya. Kita akan hitung berarti untuk 1/2 itu ya. .483 dikali 2, kita hitung 483 poin dikali 2, 16.966. Ini untuk jarak TP nya adalah di 966. Sekarang karena di sini kita open posisinya buy, maka ditambahkan dengan 966 ya. Dari harga open ditambah 966. Harga opennya berapa? Harga opennya adalah di 0,71184 ditambah 966. Oke, kita hitung di sini 0,71184 ditambah 966. 6 tambah 4 0, 9 tambah 6 adalah 15, 11, 17, 71150, 0,71150. Ini adalah target poinnya kita. 0,71150 ini adalah harga TP kita. Sekarang kita edit 71150 di sini ya. 71150. Wah, ini jarak sprintnya terlalu
mepet. Kita kembali dulu. Sorry. Jarak TP-nya 711. Bukan 711 ya harusnya ya. Salah ngitung berarti nih. Kita ulangi. Tadi jaraknya adalah 966 ya. 0 711 84 opennya ditambah 966. 6 tambah 4 adalah 10. 9 tambah 6 adalah 15. 9 tambah 10 11. Oh sorry, ini 72150. 72150. Di sini adalah 72150 ya, 150. Nah ini baru bisa. Maka kita akan lihat teman-teman, ini harga opennya adalah di harga sekian. SL nya tadi sudah sesuai dengan hitungan, dan TP nya pasti ada di atas di 72. Nah sekarang kita akan lihat ya, di H4 kelihatan nggak TP nya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini dia, ini opennya, ini stop lossnya, ini take profitnya gitu ya. Jadi SL nya itu 1, TP nya adalah 2, 1:2 dari harga pembukaan. Selisih harga pembukaan berapa, ketemu stop loss, dan take profitnya adalah 2 kali dari harga stop lossnya. Jadi ketemu 1:2. Nah kalau sudah seperti ini, kalau teman-teman sudah men-setup stop loss dan TP, ya udah nggak perlu yang namanya mantengin laptop, nggak perlu ini. Oke, seperti itu dulu teman-teman, silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah cukup lama juga, kurang lebih 22 menit ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, see you next time and bye bye.